sebelumnya saya sampaikan bahwa dialog spesial kali ini terkait musyawarah wilayah yang diselenggarakan oleh ABPPTSI di kampus Universitas Mitra Indonesia lantai 7. Bersama kita telah hadir Profesor Thomas Suyatno, beliau adalah Ketua ABPPTSI Lampung, didampingi oleh Ketua ABPTSI Pusat, didampingi oleh Ketua ABPTSI Lampung, Bapak Dr. Haji Andi Surya, bersama Ketua pengurus ABPTSI Pusat, Bapak Dr. Haji Nasrullah, Dewan Pakar. Nah, bahkan Dewan Pakar ya. Bisa lanjutkan pemirsa. Ini tadi kita terfokus soal manfaat ABPTSI Lampung ya. Pak Andi Surya, Pak Andi baru terpilih sebagai kembali terpilih menjadi Ketua ABPTSI Lampung 2023-2027. Kalau menurut Pak Andi sendiri, apa anggapan atau kondisi ABPTSI di Provinsi Lampung ini? Ya, terima kasih Pak Umar, moderator ya. Izin Pak Ketum, Pak. Sebetulnya Lampung ini kalau kita bicara soal perguruan tinggi swasta, ya, di mana di dalamnya ini sebagai badan penyelenggara hukum itu adalah yayasan yang memang tergabung sebagai sebuah asosiasi, yaitu Asosiasi Badan Perguruan Penyelenggara Tinggi Swasta se-Indonesia. Bicara Lampung, ini kan sudah 4 periode ya, sebetulnya memang kalau kita mengira masalah, ada masalah. Namun kalau kita lihat presentasi masalah itu, khusus Lampung tidak terlalu besar. Memang tadi dikatakan oleh Pak Ketum, kalau kita berbicara soal makro solusi itu ada 60% BPS yang bermasalah. Tapi mungkin Lampung ini kecil sekali. Namun ada beberapa skor-skor BPS yang yayasan-yayasannya bermasalah. Sehingga kalau kita dari ABPTS kita mampu masuk, ya ada beberapa yang masuk ke saya yang saya teruskan ke pengurus pusat, kemudian pengurus pusat mengalokasinya dengan kemudian relatif hal seperti itu bisa selesai. Maka oleh karena itu keberadaan ABPTSI Lampung ini sebetulnya ini sebagai sebuah koordinasi yang baik antar yayasan. Kita tahu tantangan ke depan dari ABPTSI ini sebetulnya seperti yang saya sampaikan dalam penyampaian saya dalam acara tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita konsolidasi yayasan yang ada di dalam. Karena internal. Karena yayasan-yayasan ini kan ada yayasan yang juga mereka-mereka yang bukan merupakan sebuah keluarga. Ada yayasan yang keluarga yang itu anggota keluarga mungkin relatif koordinasi dan komunikasi ini bisa lancar. Jadi tidak bermasalah dan setiap kegiatan kampus itu selalu dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya juga keluargaan dan program itu bisa. Tapi ada 1-2 yayasan-yayasan itu adalah orang yang berbeda. Mungkin guru sudah pada posisi generasi kedua dan generasi ketiga. Nah inilah yang harus kita satukan kembali, kita berikan masukan-masukan sehingga mereka ini bisa memberikan satu respon yang baik. Yang penting bagaimana mereka bisa berkonsolidasi. Nah semalam juga sempat saya temukan Pak Nasrul, Pak Ketum, ada yayasan juga bermasalah juga di sini. Saya temukan dengan Pak Ketum memberikan gambaran bagaimana ya yayasan ini bisa bagus ke depan. Jangan kita menjadi konflik, itu yang pertama. Bagaimana kita mengkonsolidasi yayasan-yayasan kita menjadi sebuah yayasan yang baik dan kemudian punya ketahanan. Yang kedua, hubungan antara yayasan dengan institusi. Ini juga masukan yang berasal dari pusat yang melihat bahwa Indonesia ini ada persoalan seperti itu. Ada yayasan-yayasan memang setelah yayasan dibuat, kampus sudah ada, tetapi hal-hal yang menyangkut dengan masalah-masalah institusi itu tidak terlalu dihiraukan, sehingga institusi sendiri, rektor ataupun ketua ataupun direktur itu mencari masalahnya sendiri. Nah ini kita harus hati-hati dari seperti itu.
Ini sebuah tantangan sehingga antara yayasan dengan perguruan tinggi bisa sejajar. Bagus menyampaikan soalnya sehingga ada bantuan. Barangkali mungkin salah satunya adalah bagaimana kita juga menjadi yang baik dengan HBPTSI dengan asosiasi perguruan tinggi swasta, sehingga ada semacam dialog-dialog di mana antara yayasan dengan institusi ini bisa satu visi, satu misi untuk membesarkan kampus masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga ini menyangkut dengan tantangan ke depan ini di suasana yang seperti ini Pak, suasana disrupsi, suasana seperti yang disampaikan Pak Hukum kita buka, volatility, itu gejolak yang terjadi secara internasional di dunia usaha, di dunia bisnis dan lain sebagainya yang berimbas juga ke perguruan tinggi swasta. Kemudian uncertainty, mungkin ketidakpercayaan kemudian juga kompleksitas dan yang terakhir itu adalah ambiguous jadi keraguan kita terhadap informasi yang ada. Ini sebuah tantangan tantangan kita semua. Jadi kan terkait juga dengan kemampuan kita untuk mengadopsi ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu informatika, kemudian informasi yang mampu kita serap, kemudian kita sebarkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan di kampus-kampus kita seperti ini yang suasana seperti itu adalah kemampuan sumber daya manusia yang bisa bermutu dan mampu untuk mengaplikasi semua teknologi informasi untuk kepentingan. Kalau istilah profesor itu tarung digital itu saya jelaskan sama Pak Ketua bagaimana tarung digital ini nggak mudah kan. Kita harus punya kemampuan, sumber daya kita harus kita belajarkan, sumber daya kita harus memiliki kemampuan untuk mengadopsi. Seperti Pak Nasur di kampus Demokrat beliau ini kan itu konsentrasinya pada ilmu yang informatika. Nah itu memang menjadi sebuah hal yang harus kita hadapi bersama. Unitra begitu juga, kan? Bagaimana kita juga pelan-pelan bisa membesarkan anak kita ini, khusus kita ini, untuk bisa beradaptasi dengan masalah-masalah digital. Saya rasa itu termasuk tarung digital Gimana Pak Dr. Nasrullah menanggapi acara musuh dan termasuk kondisi perguruan tinggi kita? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua Umum kita, PTSI, Pak Thomas, Pak Dr. Andi, Pak Ketua terpilih untuk 5 tahun. Ini yang akan menjawab tantangan. Saya ingin melihatnya dari hal yang berbeda. Tadi adanya BPTSI itu salah satu adalah bagaimana yayasan ini bisa kuat. Yayasan bisa kuat. Bisa kuat. Dia mengerti bagaimana membangun institusi pendidikan yang dinaunginya itu. Kalau tadi disampaikan bahwa BPTSI ini tempat mengeluh, tapi Pak Andi juga menyampaikan tempat mengadu. Tapi saya ingin juga menambahkan, bukan hanya itu, BPTSI ini adalah tempat kita bertanya, kita belajar, tempat kita berguru. Nah, pengurus yayasan tadi yang ada yang belum begitu paham kata Pak Andi, dia bisa punya tempat bertanya dengan Pak Thomas, berguru, kami ada masalah ini. Dengan yayasan lain. Iya. Jadi mengenai yayasan itu dia bisa bertanya, berguru, di situ belajar bagaimana agar yayasan yang dipimpinnya itu menjadi kuat. Sehingga Pak Thomas lah sering banyak memberikan pengalaman-pengalamannya begitu. Dengan yayasan ini kuat, maka dia bisa mensupport perguruan tingginya, pendidikan itu menjadi kuat. Kalau pendidikan tingginya menjadi kuat, butuh pendidikan Indonesia semakin baik, semakin bisa menuju world class university di situ. Jadi artinya peran yayasan itu juga sangat menentukan terkait kualitas SDM. Betul. Oleh sebab itu tugas dari BPTSI ini adalah bagaimana membina yayasan-yayasan ini untuk bisa menjadi kuat
dengan demi kuat mensupport institusi perguruan tingginya menjadi kuat, daya saingnya menjadi kuat, pendidikan kita menjadi hebat di situ. Iya, betul Pak Dr. Nasrul. Pak Profesor, ini yang menarik juga soal arah pengembangan pendidikan tinggi Indonesia seperti Profesor yang sampaikan pada konsultan dan sudah disampaikan juga oleh Pak Andi Surya terkait kondisi UK itu. Ya, itu gimana yang jelas, lebih jelas Profesor? Menghadapi era dan taruh digital tidak ada opsi lain atau pilihan yang lain kecuali harus melakukan perubahan yang agak mendasar, reformasi. Saya senantiasa Itu reformasi yayasan itu kedua-duanya. kedua-duanya. Jadi aturan-aturan yang sudah tidak sesuai dengan berbagai perkembangan dan prospek atau tren realisasi era dan tahun digital harus kita adakan pembaruan, reformasi. Karena kecepatan tahun digital, maka tidak mungkin kita mengadakan pembaruan itu secara evolusioner. Tidak mungkin. Ketinggalan kita. Budaya pendidikan kita makin ketinggalan jika reformasi yang kita adakan di bidang pendidikan itu berjalan secara evolusioner, pelan-pelan. Tidak bisa. Harus ada rekonstruksi. Tatanan-tatanan yang mendasar, sungguh mendasar, khususnya juga di bidang ketenagaaan itu utama, dan di bidang keuangan dan lain sebagainya itu harus betul-betul kita perbarui. Culture yang kedua, perubahan culture di dalam era VUCA dan era tahun digital juga tidak bisa tidak, kecuali harus kita ubah culture di dunia pendidikan kita. Harus senantiasa kita kedepankan suasana dialogis dan suasana demokratis. Itulah sebabnya misalnya masalah program kerja, misalnya masalah budget, perubahan yang begitu cepat mengharuskan pengurus yayasan bersama dengan pimpinan pribadi untuk secara triwulan mengadakan evaluasi. Itu yang seperti kata Pak Dr. Nasrullah itu ya? Iya, harus terus-menerus. Setiap 3 bulan kita perguruan tinggi harus satu. Jadi setiap 3 bulan harus kita adakan evaluasi program kerja. Mungkin pada waktu kita menyusun ada beberapa yang kita kurang pandai membaca tanda-tanda zaman. 3 bulan kita dialog bersama yayasan sama pimpinan perguruan tinggi. Oke, penyempurnaan program P1. 3 bulan lagi P2. Budget sama dengan APBN juga sama, perubahan. Yang berikutnya mengenai culture harus diubah. Culture birokratik. Profesor izin soal culture kita akan lanjutkan pada sesi karena ini tema yang menarik. Waktu juga ini Profesor. Ya, pemirsa Tiga TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dialog spesial kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegak TV.